Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfudah Mialia dengan NIM 199410103003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas struktur data, fungsi rekursif, dan pohon rekursif. Untuk soal pertama yaitu buat fungsi rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci ke 4. Di sini saya sudah membuat coding mengenai Fibonacci, yaitu Fibonacci n dengan if apabila if n sama dengan 0 maka mengembalikan nilai 0, dan apabila bukan n sama dengan 0 dan n sama dengan 1 maka akan mengembalikan nilai 1. Apabila bukan keduanya maka akan mengembalikan nilai Fibonacci n-1 ditambah n-2. Jadi seperti ini. Apabila dirun Fibonacci ke-5, Fibonacci ke-5 adalah 7. Dan Fibonacci ke-5 7 sama dengan 16. Fibonacci ke-7 sama dengan 16. Dan Fibonacci ke-10 sama dengan 37. Nah, seperti itu hasil dari codingan saya. Untuk pohon rekursinya yaitu pohon rekursi untuk Fibonacci ke-4 yaitu Fibonacci 4 akan diturunkan ke Fibonacci 3 ditambah Fibonacci 2. Tetapi masih dipending karena belum dieksekusi. Dan di Fibonacci ketiga diturunkan menjadi Fibonacci 2, Fibonacci 2 diturunkan menjadi Fibonacci 1. Setelah itu, dari Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1 mendapatkan hasil 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu, dinaikkan kembali ke Fibonacci 3 ditambah Fibonacci 2, yaitu Fibonacci 3 yaitu 2, Fibonacci 2 yaitu 1. Apabila dieksekusi sama dengan 3. Jadi Fibonacci keempat adalah 3 dan jawabannya adalah 3. Seperti itu. Untuk nomor 2 yaitu buatlah fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Gunakan fungsi yang Anda buat memeriksa list berikut apakah palindrom. Buat pohon rekursi untuk eksekusi pengecekan list berikut 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, ini merupakan list yang akan saya masukkan ke dalam codingan saya dan sudah saya masukkan. Ini merupakan codingan hasil codingan saya, yaitu apabila palindrom dalam kurung data, yaitu datanya itu nanti ada di sini. Apabila len data lebih dari 2 akan mengembalikan nilai true. Apabila datanya 0 sama dengan minus 1 sama dengan minus 1 sampai dengan minus 1 akan mengembalikan nilai false. Apabila bukan keduanya maka akan mengembalikan palindrom data 1 sampai, ini merupakan sampai, tanda sampai minus 1. Seperti itu. Dan apabila di run, maka hasilnya true. Seperti ini prosesnya. Yaitu dari, langsung ke pohon rekursinya yaitu seperti ini. Dari palindrom list yang telah disediakan akan sama dengan palindrom 2, 3, 4, 4, 3, 2 dan dikurangi dari nilai satunya terlebih dahulu. Kembalikan nilainya. Habis itu diturunkan lagi menjadi jawaban 2, 3, 4, 4, 3, 2. Diturunkan, dihilangkan 2-nya menjadi 3, 4, 4, 3.
palindrom 3443 diturunkan lagi menjadi 4,4 sampai kosong seperti itu. Tetapi ini masih belum dieksekusi. Dan eksekusinya seperti ini. Dari palindrom 4,4 sama dengan 0 itu dieksekusi dinaikkan menjadi palindrom 3,44,3, lalu dinaikkan lagi menjadi palindrom 2, 3, 4, 4, 3, 2. Terus dinaikkan sampai ke list sama, dan apabila benar maka true. Seperti itu. Untuk soal ketiga yaitu data antrian bank. Antrian bank yaitu datanya yaitu ada panggilan dan antrian. Panggilan ini bilangan lebih dari sama dengan 0 yang mempresentasikan nomor yang saat ini dilayani kasir. Antrian bilangan lebih dari 0 yang mempresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Operasinya yaitu ada up panggil, up antrian, reset, get panggil, dan get antrian. Jadi up panggil itu untuk menaikkan nilai panggil sebanyak 1 increment sebelum operasi dieksekusi. Nilai panggil sama dengan antrian, maka panggil tidak diincrement. Up antrian menaikkan nilai antrian sebanyak 1 increment. Reset memberikan 0 pada panggilan dan antrian. Get panggil mengembalikan nilai yang dipanggil saat ini. Get antrian mengembalikan nilai panggil saat ini. Seperti itu. Dan saya telah membuat codingnya seperti ini. Jadi di sini ada kelas antrian dengan fungsinya yaitu ada panggilan dan antrian. Terus ada fungsi up panggilan di mana panggil apabila dipanggil sama dengan antrian maka akan dipas. Apabila tidak, maka akan bertambah 1. Seperti itu. Terus di up antrian, maka antrian akan bertambah 1. Di reset, akan menghilangkan semua nilai yang ada di antrian dan panggilan. Di get panggilan, akan mengembalikan nilai panggil dari up panggilan. Dan get antrian akan mengembalikan nilai dari up antrian. Jadi seperti ini. Terus sesuai dengan soal yaitu satu nasabah mengambil nomor antrian, satu nasabah mengambil nomor antrian, satu nasabah mengambil nomor antrian. Ini ada 3 mengambil nomor antrian. Lalu ada satu nasabah dilayani, satu nasabah dilayani, satu nasabah dilayani. Ada 4 nasabah dilayani. Di sini terdapat perbedaan sedikit, yaitu ada yang tidak mengambil nomor antrian sehingga akan dipas seperti itu. Dan satu nasabah mengambil nomor antrian, satu nasabah dilayani. Jadi setelah 3 dilayani, 3 mengambil antrian, 3 dilayani, maka 1 nasabah lagi mengambil nomor antrian dan akhirnya dilayani juga. Jadi seperti ini apabila dijalankan. Nah, seperti ini. Nah, satu nasabah mengambil nomor antrian, jadi antrian 1 panggilan 0. Satu nasabah mengambil nomor antrian lagi, jadi antriannya 2 panggilannya 0. Satu nasabah mengambil nomor antrian lagi, antrian 3 panggilannya 0. Satu nasabah mengambil nomor antrian, antriannya 3 panggilan 1. Karena ada yang dipanggil 1. Lalu satu nasabah mengambil nomor antrian, antriannya sama dengan 3 panggilan 2 karena di soal tadi menggunakan operasi yang 2 itu. Terus satu nasabah mengambil nomor antrian sama dengan 3 panggilan 3. Ini telah dieksekusi. Langsung ke nasabah mengambil nomor antrian lagi. Jadi antriannya 4, panggilannya 3. Karena ini tidak mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Jadi dipas.
Setelah itu, satu nasabah mengambil nomor antrian, jadi antriannya 4, panggilannya 4 juga. Seperti itu. Jadi, setelah selesai di soal ketiga, lanjut ke soal 4, yaitu titik 2D, yaitu ada data operasi. Di data ini terdapat X dan Y. X yaitu bilangan yang mempresentasikan koordinat X sebuah titik. Y bilangan yang mempresentasikan koordinat Y sebuah titik. Operasinya yaitu geser horizontal yaitu dx, geser vertikal yaitu dy, hitung jarak titik lain get x dan get y. Di geser horizontal ini menggeser titik secara horizontal sejauh dx, boleh ke kiri atau ke kanan. Geser vertikal menggeser titik secara vertikal sejauh dy, boleh ke atas atau ke bawah. Hitung jarak titik lain yaitu menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik 2D. Kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik lain, mengembalikan nilai return value jarak dalam nilai positif. Di get x yaitu mengembalikan return value nilai x, get y mengembalikan return value nilai y. Dan di sini juga terdapat struktur data untuk mensimulasikan kejadiannya. Ada titik 1 koordinatnya 2,3 dan titik 2 T2 dengan koordinat awalnya 4,5. Jadi saya sudah membuat koordinatnya seperti ini. Di sini ada kelas titik 2D dengan konstruktor X dan Y. Terus fungsinya geser horizontal di mana apabila menginput X sejauh berapa X, maka akan disimpan di inputan X. Terus geser vertikal seperti geser horizontal juga, tetapi dalam posisi naik dan turun. Hitung jaraknya yaitu jarak sama dengan titik X ditambah titik Y dikali 1/2 seperti itu, dan akan mengembalikan nilai jarak juga. Get X dari pengambilan nilai X, get Y pengembalian dari nilai Y. Seperti ini, di titik 1 dan titik 2 koordinatnya yaitu 2,3 dan titik 2 yaitu 4,5. Jadi, seperti operasinya yaitu geser titik sebanyak 3 satuan dan 7 satuan. Dan sini saya sudah menyiapkannya seperti ini. Geser T1 ke kiri sebanyak 3 satuan. Geser ke bawah sebanyak 7 satuan. Jadi di titik X sejauh 3 satuan. Dan titik Y sebanyak 7 satuan. Bentar. Jadi T1 saat ini yaitu 5,10. Dan setelah itu ada operasi lagi yaitu menggeser titik T2 ke kanan sebanyak 15 satuan, menggeser T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Jadi, menggeser titik X sejauh 15 satuan, dan menggeser T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Sehingga, ini terdapat kesalahan sebentar. T2-nya ini berarti T2 bukan T1, ini T2 sama dengan 19,14. Langsung menghitung jaraknya, yaitu di mana jadi jarak T2 ke T1 adalah 14,560219778561036 satuan. Seperti itu. Dan sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.